Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulil mujtaba. Amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, 3 pertemuan selepas ini sudah kita lalui. Yang pertama tentang makna daripada sedih dan kenyataannya di dalam kehidupan kita, yang rasanya tidak ada di antara kita ini yang tidak pernah sedih. Kemudian bukan hanya kita yang sedih, para nabi dan rasul pun juga sedih. Tidaklah tercela apabila kita sedih, tetapi yang tercela adalah apabila kita berterusan sedih. Karena apabila berterusan sedih, itu pertanda seseorang itu tidak berbaik sangka dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena sedih itu boleh berbuah menjadi gembira. Sedih boleh berbuah menjadi gembira. Untuk boleh berbuah menjadi gembira, berubah menjadi gembira, apabila pada diri orang yang sedih itu ada kuasa. Kuasa itulah yang merubah sedih menjadi gembira. Kuasa yang dimaksud adalah kuasa iman. Iman itu adalah kuasa yang ada dalam hati, yang membuat seseorang menjadi sabar, yang menjadikan seseorang menjadi redha, berserah diri, bertawakal. Dan kesemua itu, sabar, redha, tawakal, itulah yang akan merubah sedih menjadi gembira. Nah, sekarang kita masuk tajuk yang keempat. Tajuk yang keempat yaitu tentang sedih, tapi sedih sebagai derita, dan itu hanya ada pada orang yang tidak memiliki iman. Jadi ini sebenarnya adalah tajuk tambahan saja dari tajuk yang sebelumnya. Apabila ada iman dalam hati, itu adalah kuasa. Kuasa yang akan menjadikan seseorang boleh merubah sedihnya menjadi gembira. Tetapi apabila tidak ada iman dalam hati, maka boleh membuat seseorang yang sedih itu menjadi putus asa. Nah, itulah yang buat menderita. Kalau sudah berputus asa daripada rahmat Allah, maka kesedihan itu menjadi derita, dan itu hanya dialami oleh orang-orang kafir. Orang beriman tak akan mungkin mengalaminya, karena orang beriman tidak pernah berputus asa daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ada putus asa pada Nabi Yakub alaihissalam? Tidak. Ada putus asa pada Maryam? Tidak. Ada putus asa pada ibu Nabi Musa alaihissalam? Tak ada. Putus asa itu hanya ada pada orang-orang kafir. Macam tak ada lagi penyelesaian. Memanglah ada kalanya musibah itu berat difikirkan oleh akal biasa manusia. Tetapi sebenarnya tidak ada musibah yang melebihi kemampuan manusia. Tapi ada satu kaum, satu bangsa di timur ini, kalau dia sudah tak boleh lagi nak menghadapi musibah yang menimpa, sedih, dia pergi ke tempat yang tinggi, kemudian dia jatuhkan dirinya ke bawah, bunuh diri. Di mana nih? Di Jepun, banyak di Jepun, bunuh diri. Dan ada juga kita dengar di tengah masyarakat kita, itu hanya dilakukan oleh orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Orang yang beriman tidak akan melakukannya. Nah, di dalam Al-Quran ada ayat yang menerangkan bahwasanya musuh Nabi Musa alaihi salam. Siapa musuh Nabi Musa? Fir'aun. Karena bagi Fir'aun, Nabi Musa itu adalah keburukan, karena yang akan meruntuhkan singgasananya, yang akan menghilangkan kekuasaannya. Maka bagi Fir'aun, kehadiran Nabi Musa itu adalah kesedihan. Nabi Musa sebagai musuh
buruk bagi Fir'aun, tidak suka kepada perkara yang buruk. Apa tadi makna sedih? Tidak suka kepada perkara yang buruk. Nah, berlaku pada Fir'aun. Maka Fir'aun menjadi sedih dengan kehadiran dan kemunculan Nabi Musa alaihi salam. Dan itu bagi Fir'aun dan tenteranya adalah derita. Nah, itulah tajuk kita itu. Kehadiran Fir'aun di tengah mereka itu adalah derita. Kehadiran orang baik di tengah orang yang buruk, bagi orang yang buruk adalah derita. Di mana ayatnya ini? Henry, di mana ayatnya? Di surah Al-Qasas. Surah Al-Qasas. Muka surat 386. 386 Surah Al-Qasas ayat 8. Ayat 8. Ayat ketiga dari atas sebelah kiri. Ayat ketiga dari atas sebelah kiri. Ayat ketiga sebelah atas bahagian kiri. Jumpa surah Al-Qasas? Ada, alhamdulillah. Silakan baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Faltaqatahu alu fir'aun liyakuna lahum 'aduwwan wa hazana. Inna fir'auna wa hamana wa junudahuma kanu khatiin. Nah, ayat ini menerangkan tentang kehadiran Nabi Musa di Mesir. Nabi Musa dihanyutkan oleh ibunya di Sungai Nil, kemudian diambil oleh Asia, oleh keluarga Fir'aun, kemudian dibawa ke istana dan dibesarkan di istana. Kemudian besarlah Nabi Musa di istana, kemudian akhirnya menjadi musuh. Dan ini yang membuat Fir'aun menjadi sedih. Sedih karena perkara buruk berlaku, yaitu mimpinya bahwasanya singgasana akan dijatuhkan sudah hampir menjadi kenyataan. Dan ini pernah berlaku suatu ketika, yaitu ketika Fir'aun menggendong memangku di pangkunya, menggendong, memangku Nabi Musa. Ketika itu Nabi Musa masih kecil. Nabi Musa yang masih kecil ini menarik janggut Fir'aun. Maka ketika itu Fir'aun marah sekali. Ya, ini pertanda budak ini nanti yang akan menjatuhkan singgasana saya ini. Ada tak disebutkan dalam Al-Quran cerita ini, Henry? Tak ada. Nah, kemudian Nabi Musa alaihissalam hampir saja akan dibunuh oleh Fir'aun ketika itu, tetapi dihalang oleh Asia, istrinya. Wahai Fir'aun, ini budak ini masih kecil, mana dia tahu mana yang baik, mana yang buruk. Nah, itulah rahasianya. Ada kejadian bahwasanya diberikan kepada Nabi Musa makanan, kemudian diberikan satu lagi bara api. Yang dipilih oleh Nabi Musa apa? Bara api, pertanda bahwasanya dia masih kecil, mana tahu apa. Maka jangan ambil hati betul lah wahai Fir'aun tentang apa yang dia lakukan, yaitu merenggut, menarik janggutmu itu. Nabi Musa mengambil bara api itu dan memasukkan ke dalam mulutnya, dan terbakarlah lidahnya, sehingga dikatakan oleh ulama tafsir itulah yang membuat Nabi Musa kurang petah, kurang fasih dalam bercakap. Jadi macam ada ikatan di lidah
Nabi Musa alaihi salam. Itu pula lah mengapa Allah memberikan satu lagi saudara Nabi Harun untuk membersamai Nabi Musa ketika diperintahkan untuk berdakwah kepada Fir'aun. Maka di antara doa Nabi Musa alaihi salam, minta dihilangkan ikatan di lidahnya itu, karena dahulu ketika kecil terbakar oleh bara api ketika menyampaikan dakwah kepada Fir'aun. Kalau ini ada tidak dalam Al-Quran ini? Ya. Doa di mana adanya? Di surah Thaha. Surah Thaha. Surah Thaha muka surat berapa tuh? Surat 313. Ini sebanyak jumlah orang yang ikut perang Badar ini, 313. 313 muka surat 313 surah Thaha, ayat yang ke-25. Ayat yang ke-25. Ayat yang ke-25. Jumpa? Kita baca dulu ayatnya. Ayat ini merupakan doa, biasanya dibaca oleh para ustaz kita ini. Ya. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli Harun akhi ushdud bihi azri wa ashrikhu fi amri kay nusabbihaka kathiran كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. Nah, ini adalah doa Nabi Musa alaihissalam ketika Allah memerintahkannya untuk berdakwah kepada Fir'aun, yang salah satu dari isi doanya itu minta dihilangkan kekakuan yang ada pada lidahnya, yang sebabnya adalah karena dahulu ketika kecil memakan bara api. Nah, ketika ia hampir saja akan dibunuh oleh Fir'aun. Nah, jadi bagi Fir'aun, Nabi Musa itu adalah musuh, petaka, bencana, mendatangkan kesedihan, maka membuat Fir'aun menjadi menderita. Sampai bila? Sampai Fir'aun itu ditenggelamkan. Sampai ditenggelamkan. Jadi bagi orang kafir, musibah itu yang membuat mereka sedih itu, musibah itu membuat mereka menderita. Tetapi tidak bagi orang-orang beriman. Umpamanya lagi di ayat yang lain tentang perang. Di dalam perang, kaum muslimin, orang-orang beriman berhadapan dengan orang-orang kafir. Orang-orang beriman luka juga ketika berperang. Kena panah juga. Kena pedang juga. Ya, kena. Menderita? Tidak. Karena ada kuasa iman yang membuat mereka tidak merasakan pedihnya luka perang itu. Tapi bagi orang-orang kafir, luka yang ada, yang terkena di tubuh mereka itu membuat mereka menderita. Ya, karena orang kafir tidak punya iman yang akan membuatnya merubah sedih itu menjadi gembira, susah itu menjadi senang. Ada satu kejadian ketika kami menghantarkan bantuan ke sempadan Suriah beberapa waktu yang lalu, masih di kawasan Turki. Nah, di sana kita memberi bantuan kepada orang-orang Suriah yang ada dalam pelarian, refugees. Nah, di antara yang menerima itu ada seorang pejuang yang sudah tidak ada kakinya lagi sebelah karena kena bom
maka kakinya itu udah tak ada lagi, hancur, kena bom. Kemudian kita pun tanyalah, macam mana perasaan awak ketika kaki awak ini kena bom? Apa jawabannya? Dia kata, tidak pernah saya menikmati apa-apa yang berlaku ke atas diri saya lebih daripada kenikmatan ketika kaki saya itu kena bom, hancur. Pelik. Kita pastilah kalau kaki kita luka sajalah, kita pasti akan mengaduh, merintih, mungkin melolong agaknya, berteriak dengan suara keras. Tapi dia pula kata, tak pernah saya merasakan kesenangan lebih dari kesenangan ketika saya melihat kaki saya itu sudah tak ada satu. Maka kita pun tanya, macam mana boleh jadi macam itu? Maka dia pun jawab, karena kaki saya yang satu itu adalah terkena ketika saya berjihad, berjuang di jalan Allah, maka kaki saya yang satu itu sudah masuk ke dalam surga sekarang. Dan mudah-mudahan bakinya ini akan menyusul kaki saya yang satu itu. Bermana dia memandang dengan apa? Dengan imannya. Maka ketika ia merasakan luka di medan perang itu, dia tidak menderita karena lukanya itu, malah merasa senang. Dan ini disebutkan dalam Al-Quran. Di mana ayatnya kira-kira? Agak-agak. Surah mana? Di ayat mana, Henry? Di surah An-Nisa. Surah An-Nisa. Muka surat? Ke surat 95. Muka surat 95. Muka surat 95. Surah An-Nisa. Ayat 104. Ayat 104. Ayat ketiga dari atas sebelah Ayat kanan. yang ketiga. 1, 2, 3. Ketiga daripada atas. Jumpa? Atau nampak macam gua aja semua nanti. Udah lepas makan siang nih, dah kenyang aja perut. Jumpa ayatnya? Jumpa, alhamdulillah. Silakan baca ayatnya. ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن كنتم تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما. Allahu Akbar. Orang-orang beriman luka di medan perang. Orang-orang kafir luka juga di medan perang. Luka ini kan yang buruk. Apa yang buruk berlaku membuat seseorang menjadi sedih. Jadi orang kafir sedih. Orang beriman sedih juga. Tetapi bagi orang beriman sedih itu bukan derita, akan mengangkat kedudukannya. Bagi orang beriman luka itu menghapuskan dosa. Bagi orang beriman luka itu adalah sebagai usaha baginya untuk membuktikan dirinya betul-betul berjuang di jalan Allah. Dan andaikan gugur sekalipun, gugur sebagai syuhada. Apa terjemahannya, Henry? Dan janganlah kamu menghinakan. Ya, janganlah kamu merasa hina. Janganlah kamu merasa hina di ibtigha'il qaum. Ya, dalam memerangi musuh, dalam menghadapi musuh. Apa sebab jangan merasa hina? Sebabnya jika kamu merasakan sakit, ya, jika kamu merasa sakit,
maka sesungguhnya mereka pun merasa sakit. Maka sesungguhnya mereka pun juga merasa sakit. Sebagaimana kamu merasa sakit. Sebagaimana kamu merasa sakit. Jadi sama-sama sakit, sama-sama kena luka, ya sama-sama sakit. Hanya saja bezanya apa? Sambungan ayat. Akan tetapi kamu mengharapkan dari Allah, sedangkan mereka tidak mengharapkan apapun. Itu dia bezanya. Orang kafir mana ada mengharapkan pahala dari Allah, mana ada mengharapkan surga daripada Allah. Tetapi orang beriman mengharapkan pahala, mengharapkan surga. Maka apabila mereka luka, maka menghapuskan dosa, menambah pahala, meninggikan kedudukan. Apabila pahala bertambah, kemudian kedudukan menjadi tinggi, maka akan menjadi derita atau malah menjadi senang, gembira. Gembira. Karena luka itu meninggikan kedudukan. Sambungan ayat ujungnya. Dan Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana. Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Mengetahui niat yang ada dalam hati, ikhlas berjuang kerana Allah ke tidak? Maha bijaksana, setiap yang mendapatkan derita di dalam peperangan kerana Allah, maka Allah tidak akan sia-siakan. Allah akan ganti. Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Sekarang ini hilang kaki satu di dunia ini, Allah akan ganti dengan yang lebih baik di dalam syurga. Di dunia kehilangan ahli keluarga, di dunia kehilangan harta benda, mungkin di dunia ini kehilangan rumah tempat kediaman, tapi nanti Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Ketika orang-orang beriman mengharapkan, karena mengharapkan tadi, mengharapkan balasan daripada sisi Allah, orang-orang kafir tak ada mengharapkan balasan. Maka orang-orang beriman ketika itu tidak akan merasakan derita daripada apa yang menimpa mereka. Ini yang membezakan orang-orang kafir dan orang-orang beriman. Maka orang-orang beriman apabila ditimpa musibah, apapun musibah yang menimpa mereka, mereka tidak pernah berputus asa. Mana ayatnya ini? Di mana ayatnya Henry? Orang beriman tidak berputus asa. Ya, tak pernah berputus asa. Setiap kali musibah yang menimpanya, apa saja musibah yang menimpanya, maka tidak pernah membuatnya berputus asa. Ini berada pada surah Al-Hadid. Surah Al-Hadid, muka surat berapa? 540. 540, silakan cari 540. 540 ayat yang ke-22. Ayat yang ke-22. Ini yang nak kita pakaikan ini. Jangan kita seperti orang yang tidak beriman. Sedihnya membuatnya menderita. Kita tidak sedih, kita membuat kita senang, tetap senang kerana kita tidak berputus asa. Ayat berapa tadi? Ayat 22 sampai ayat 23. Ayat 22 hingga ayat 23 kita baca. 2 ayat. Ayo silakan kita baca. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitab min qabli an nabra'aha inna dhalika 'ala Allahi yasir. Masya Allah. Likai la ta'saw 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur.
masing-masing kita baca terjemahannya. Ini sedap nih, ayat ini sedap betul. Kerana akan menjadi bekal bagi kita masing-masing ketika ditimpa musibah. Inilah bekal yang membuat kita tidak akan sedih, tidak akan menderita seperti orang-orang kafir itu. Setiap kali musibah menimpa, orang-orang beriman memahami bahwasanya musibah tersebut adalah baik baginya, bukanlah buruk baginya. Sudah ada, sudah ditentukan, sudah ditulis sejak masa azali lagi, yang kita sebutkan tadi, yaitu 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Kata wallahu maqadiral khalaiq, Allah telah menulis takdir setiap makhluk itu qabla an yakhluqas samawati wal ardh, sebelum menciptakan langit dan bumi, bi 50.000 sana, 50.000 tahun. Jadi terluka di medan perang itu sudah ditetapkan oleh Allah sebelum kita diciptakan, sebelum langit dan bumi diciptakan. Maka mengapa mesti sedih? Sedih yang membuat menderita Anda, itu ada hikmah di sebaliknya. Maka tidak akan berputus asa dari rahmat Allah, pasti ada kebaikan di sebaliknya. Nah, ini ayat menjadi bekal kerana tidak ada di antara kita ini yang tidak ditimpa musibah. Mungkin sekarang tidak, tetapi siapa yang jamin bahwasanya dia tidak akan mendapatkan musibah pada masa yang akan datang? Musibah menimpa siapa saja. Kemudian satu lagi, pesan dari Nabi Ya'qub alaihi salam. Ini orang-orang beriman tidak akan mungkin menderita dengan musibah. Sedih, tetapi tidak akan membuat kesedihannya itu sebagai sebab baginya untuk menderita. Nabi Ya'qub berpesan pada anak-anaknya, wahai anak-anakku, pergilah kamu mencari Yusuf dan saudaranya. Aku meyakini bahwasanya Yusuf itu masih ada, dan Yusuf itu ada di negeri Mesir, tapi aku tak tahu pasti di mana berada. Maka carilah olehmu, wahai anak-anakku, Yusuf dan saudaranya. Jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Mencari orang yang tak tahu di mana berada, susah tak dia? Kalau kita tahu orang itu di mana berada, mudah kita carinya. Tapi tak tahu di mana orang berada. Ada sahabat di Melaka, pokoknya cari aja lah di mana di Melaka tuh. Melaka tuh banyak, luas. Utara bersempadan dengan Negeri Sembilan kan? Nah, di selatan bersempadan dengan Johor. Carilah tuh antara Negeri Sembilan dan Johor. Ada di situ tuh. Dua beradik itu, carilah olehmu. Sedih tak kalau dapat perintah macam tu? Oh, sedih sekali. Mana akan dapat? Tapi jangan berputus asa dalam mencarinya. Ada. Ini pesan Nabi Ya'qub pada anaknya. Itu yang membuat Nabi Ya'qub tidak akan menderita meskipun masih belum berjumpa dengan anaknya, kerana tidak pernah berputus asa. Dan itu yang dipesankan kepada anak-anaknya yang diperintahkan untuk mencari adiknya Yusuf dan saudaranya Bunyamin. Di mana ayat ini? Di surah Yusuf. Di surah Yusuf, masih surah Yusuf, karena cerita Yusuf pastilah di surah Yusuf. Ayat 87. Ayat 87, muka surat berapa? 246. 246. Saya lihat yang tangannya bergerak berarti masih belum mengantuk. Kalau tangannya udah diam saja, itu berarti dia ngantuk dah tuh. Tapi semuanya tangannya bergerak. Alhamdulillah. Meskipun tadi lauknya dendeng sedap, tapi tidaklah membuat mengantuk. Alhamdulillah. Jumpa ayatnya? Baik. Paling atas sebelah kiri. Ayat paling atas sebelah kiri. Masya Allah.
يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. Ini pesan dan juga perintah dari Nabi Yakub kepada anak-anaknya, yaitu saudara mara Nabi Yusuf, yang diperintahkan untuk mencari Nabi Yusuf dan Bunyamin yang juga tertahan di negeri Mesir. Apa terjemahannya? Wahai anak-anakku, Wahai anak-anakku, pergilah kalian, pergilah kalian, maka carilah Yusuf dan saudaranya, Yusuf dan saudaranya, dan janganlah kalian berputus asa dari dan rahmat janganlah Allah. kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tidak ada yang berputus dari rahmat Allah, Tidak ada yang berputus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang yang kafir. kecuali orang kafir. Kafir berarti tidak ada iman dalam hati. Orang itulah yang berputus asa, orang itulah yang menderita dengan kesedihan. Nah, itu tajuk kita itu. Jadi siapa orang yang menderita dengan kesedihan? Siapa orang yang sedih dan sedihnya itu membuatnya menderita? Orang yang tidak ada iman dalam hatinya. Jadi tinggal kita tanya diri kita masing-masing sekarang. Pernah sedih? Pernah. Masih sedih sekarang? Masih. Jujur betul lah. Pertanyaan berikutnya, menderita dengan kesedihan itu? Nah, itu dia tajuk yang keempat ini. Jangan sampai menderita dengan kesedihan itu. Karena yang menderita dengan kesedihan itu hanyalah orang-orang yang tidak beriman. Yang beriman tak akan menderita dengan kesedihan. Apa sebab? Karena tidak pernah berputus asa dari rahmat Allah. Karena tajuk sebelum ini, setiap kesedihan itu berbuah gembira. Setiap kesedihan berbuah gembira. Hidup kita ini macam tayar kereta tuh, pusing, tak sentiasa di atas dan tak sentiasa di bawah. Tinggal lagi sekarang kita nih. Ketika di atas, bertambah rezeki kita, mudah kehidupan kita bersyukur kepada Allah, membuat kita bahagia, berpuas hati. Kemudian ketika kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kekurangan rezeki, dengan penyakit, kematian ahli keluarga yang kita cintai, membuat kita sabar dan redha, itu pun juga membuat kita berpuas hati. Karena kita berjaya dalam ujian. Jadi samakah orang beriman ketika bersedih dengan orang kafir ketika bersedih? Tidak. Orang beriman ketika bersedih tidak berputus asa, maka tidak membuatnya menderita. Namun orang kafir ketika sedih membuatnya menderita karena berputus asa. Ini tajuk kita yang ke berapa nih? Yang keempat. Ya, mesti diingat nih 4 tajuk yang sudah selesai nih. Nanti tajuk kelima, selepasnya akan ada pemeriksaan akhir tahun. Ada pemeriksaan, nanti ada soalan-soalan yang tak boleh jawab, tak boleh balik. Biarlah dia di Pekanbaru menderita, tapi menderita yang berbuah gembira. Ya. Orang-orang beriman tidak akan menderita. Orang-orang kafir yang membuat menderita. Orang-orang kafir nih dalam Al-Quran diceritakan selalu sentiasa minta kepada Allah yang baik-baik. Minta baik-baik. Ya Allah, sehatkanlah badan saya. Dia minta juga kepada Allah, tetapi oh my God, oh my Lord, wahai Tuhan, bagilah aku kesehatan, sehat badannya, senang hatinya. Bagilah aku rezeki, bertambah harta kekayaannya, senang hatinya. Tetapi
ketika Allah uji dengan keburukan. Massahu syarr, asyarr buruk. Apa makna sedih? Sedih, tidak suka kepada perkara buruk yang akan terjadi. Orang kafir ketika diuji dengan keburukan, dia menjadi berputus asa. Mana ayatnya? Mana ayatnya, Andri? Di surah Fussilat. Surah Fussilat. Surah Fussilat. Surah yang keberapa ini Fussilat ini? Surah yang ke-41. Surah yang ke-41. Ayat keberapa? Muka surat berapa? Muka surat 482. 482. Cepat gerakkan tangan ke 482. Ayat 49. Ayat 49. Ayat ketiga dari atas. Ayat ketiga kiri. dari atas sebelah kiri. Betul, Datin? Betul. Ya, alhamdulillah. Silakan baca ayatnya. لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط. Nah, ini ayat ini menerangkan bahwasanya manusia yang dimaksudkan dalam ayat itu adalah yang kafir, yang tidak beriman, tak pernah bosan meminta yang baik-baik dari Tuhan. Meskipun dia tak tahu siapa Tuhan yang sebenarnya Tuhan. Karena orang kafir pun mengenal juga Tuhan yang akan memberi sebenarnya. Yaitu meskipun ketika di darat mereka menyembah berhala, menyembah patung, mereka menganggap itu Tuhan, tapi ketika berlayar di laut, kemudian dilanda ombak, angin kencang akan menenggelamkan kapal, maka orang kafir, orang musyrik itu, apakah mereka meminta tolong kepada berhala yang mereka sembah di darat? Tidak. Ketika di tengah laut, mereka minta kepada siapa? Kepada pencipta langit dan bumi. Jadi mereka berbohong saja ketika di darat tuh. Mereka menyembah patung berhala sebagai Tuhan. Ketika mereka itu berlayar di dalam bahtera di tengah laut, di mana ayatnya ini? Faiza rakibu. Ya, surah Yunus. Surah Yunus. Surah Yunus. Surah ke-10. Surah yang ke-10. Muka surat Ke surat 211. 211. Muka surat 211. Ayat 22. Ayat 22. Ayat 22. Saya pun tak tahu tuh di mana tempat tuh saya sebutnya. Nak mengulang. Ya, baik. Ayat kedua dari atas sebelah Ayat kanan. kedua dari atas sebelah kanan. Jumpa Tuan Haji? Jumpa. Baik, silakan baca. Huwallazi yusayyirukum fil barri wal bahr hatta idza kuntum fil fulk وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجرين بهم بريح طيب وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم
لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. Itu dia ayatnya. Panjang ya ayatnya. Tapi yang menjadi perhatian kita itu adalah ketika angin kencang, ombak akan menenggelamkan kapal mereka di tengah laut, maka ketika itu mereka meminta kepada berhala yang mereka sembah di darat? Tidak. Siapa yang mereka seru? Allah. Mukhlisin, dengan setulus hati mereka meminta kepada Allah untuk menyelamatkan, karena memang hanya Allah yang berkuasa untuk menyelamatkan orang yang tengah berada di tengah-tengah laut itu. Nah, orang-orang beriman tidak akan pernah berputus asa daripada rahmat Allah. Yang berputus asa itu hanyalah orang-orang kafir. Jadi, siapa yang menderita apabila dia sedih? Orang yang tidak beriman. Orang beriman apabila dia sedih, dia akan menderita dengan kesedihannya? Tidak. Apa sebab? Sebab orang beriman tidak pernah berputus asa daripada rahmat Allah. Alhamdulillah. Satu lagi ayat. Lanjut tadi. Sambungan boleh? Boleh sambungannya. فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون. Ketika di tengah laut, mereka dengan hati yang tulus, sungguh-sungguh bermohon kepada Allah Ta'ala, karena hanya Allah yang boleh menyelamatkan mereka. Tapi ketika mereka kembali ke darat setelah Allah selamatkan, lupa lagi. Berarti yang membuat mereka lupa itu adalah kelalaian mereka itu. Ini juga hampir sama dengan ayat yang lain. Fa idza rakibu fil fulki. Apa ayat itu? Sambungannya apa itu? فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. Ini di mana nih? Ayat ini pendek nih. Tadi panjang sedikit tadi. Yang ini lebih pendek. Di mana surat nih? Surat mana? Ayat? Ini di surah Al-Ankabut. Surah Al-Ankabut. Muka surat? Muka surat 404. 404. Ini lebih mudah ini. 404 ayatnya pendek, menerangkan bahwasanya inilah dia keadaan orang-orang kafir itu. Muka surat 404 Surah Al-Ankabut ayat yang ke-66. Jumpa ketika mereka itu naik ke atas bahtera, kemudian mereka berlayar, kemudian datang angin taufan, ombak besar akan menenggelamkan kapal mereka. Ketika itu mereka menyeru Allah. Mereka orang-orang musyrik itu menyeru Allah, meminta supaya diselamatkan kembali ke darat. Selamat mereka ke darat. Ketika sampai di darat, mereka kembali menyekutukan Allah. Itulah orang-orang kafir. Jadi orang-orang kafir ini memahami sebenarnya siapa yang menyelamatkan.
tetapi kerana kesombongan, keangkuhan, maka mereka tidak mau tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mau mengikuti petunjuk Allah. Tapi pada akhirnya apabila sudah terdesak, sudah tidak ada pilihan, tidak ada keselamatan, ketika itu mereka sadari bahwasanya yang menyelamatkan hanyalah Allah. Ketika itu barulah mereka minta tolong kepada Allah. Hatta Fir'aun sekalipun, Fir'aun ketika sudah ditenggelamkan dan dia tahu bahwasanya dia tidak akan mungkin boleh selamat, ketika itu Fir'aun baru mengaku beriman. Beriman aku kepada Tuhan Nabi Musa dan Nabi Harun, kata Fir'aun. Beriman ketika itu ada gunanya? Tak ada gunanya. Di mana kita jumpa ayat nih? Mana Henry? Kita jumpa ayat nih? Di surah Yunus. Surah Yunus, muka surat 219. 219, muka surat 219. 219 ayat yang ke berapa di surah Yunus? Ayat 90. Ayat 90. Jumpa Tuan Haji? Oh, masih bolak-balik nampak. Ayat 90 ada? Ya. Boleh silakan baca. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. Nah, itu tentang Fir'aun. Ketika ditenggelamkan, kematian sudah menghampirinya, maka ketika itu ia baru percaya, beriman. Sekarang aku beriman kepada Tuhan yang diibadati, yang dipercayai oleh Bani Israel, oleh Nabi Musa, Nabi Harun dan orang-orang yang mengikutinya. Tapi ketika itu adalah masa yang terlambat untuk beriman. Kalau nyawa sudah sampai ke halqum ini, itu adalah masa yang terlambat untuk beriman. Ketika itu baru bertaubat, akan diterima taubat? Tidak. Innama tuqbalu taubatul abdi ma lam yugharghir. Taubat seorang hamba itu barulah diterima kalau nyawa, roh belum sampai lagi ke halqum ini. Tapi pada masa itu pula Fir'aun baru bertaubat, baru beriman, maka taubatnya tidak diterima. Nah, tahu dia ketika itu Allah Ta'ala, tapi terlambat untuk mengetahui. Nah, orang-orang beriman mengetahui Allah itu ketika mereka masih hidup, ketika diuji dengan kesedihan. Mereka tahu Allah lah yang akan menghilangkan kesedihan itu dari mereka. Itulah yang membuat mereka tidak menderita ketika mereka diuji dengan kesedihan. Sedih, tapi tidaklah sedih itu membuat menderita. Kalau sedih yang membuat menderita, sedih yang macam mana? Tak boleh tidur, hilang selera makan, tak boleh tidur lah Ustaz. Fikir, sibuk, masyghul dengan musibahnya itu. Tapi bagi orang yang tidak menderita dengan kesedihannya itu, masa tidur, masa makan. Dia boleh juga bergelak ketawa dengan sahabatnya, kerana sedihnya itu tidaklah membuatnya
menderita. Sedih, ya sedih, tapi sedih tidak membuatnya menderita. Adapun orang-orang kafir, sedih itu membuatnya menderita. Orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala, mereka itu adalah orang-orang yang berputus asa dari rahmat Allah. Nah, ini kandungan ayat ini. Berputus asa dari rahmat Allah dan mereka itu mendapatkan azab yang pedih. Nah, itulah deritanya itu, azab yang pedih di dunia ini. Mana ayatnya itu, Henry? Ini berada pada surah Al-Ankabut. Surah Al-Ankabut ayat yang ke, muka surat dulu supaya cepat dapatnya. Muka surat 388. 388, muka surat 388. 398. 398 Al-Ankabut. Jumpa ayat yang ke, ayat yang ke-23. ayat yang ke-23. Surah Al-Ankabut ayat 23, muka surat 398. Jumpa Pak Sri? Jumpa. Baca Henry. والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم. Sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, tidak juga beriman kepada pertemuan dengan Allah di hari akhirat nanti, mereka ini adalah orang-orang yang Allah sebutkan berputus asa daripada rahmatku. Nah, orang yang berputus asa daripada rahmat Allah apabila bersedih, sedih itu membuatnya menderita. Maka bagi mereka itu azab yang pedih. Di dunia menderita, di akhirat pun menderita. Dengan demikian berakhir pula pertemuan yang keempat. Tak terasa ya, 1 jam. 1 jam. Tak terasa. Bagi yang mengikuti tak terasa lah. Bolak-balik muka surat Al-Quran tu dah selesai pula 1 jam. Cepatnya. Kerana kita seronok. Kalau seronok tu yang panjang terasa pendek. Tapi kalau tak seronok, yang pendek terasa lama sangat. Bila nak habis lagi ni? Selesai sudah tajuk kita yang keempat, yaitu sedih. Sedih sebagai derita itu bagi siapa? Itu bagi orang yang tidak beriman. Orang beriman tidak akan membuat sedih itu menjadi derita. Semakin beriman, maka semakin mudah menghilangkan kesedihan. Dalam jadwal sesuai dengan yang sudah ditetapkan, kita break 15 menit. Saya tengok ada makanan di belakang sana. Mungkin juga ada kopi, ada teh juga di belakang sana. Maka boleh berehat 15 menit dan kita akan kembali ke tajuk yang kelima terakhir, yaitu hikmah daripada kesedihan itu apa? InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.